Bahkan lebih sering nunduk karena gue gak mau lihat cara orang mandang gue. Tapi ternyata dia tuh ngasih toleransi gitu loh sebenarnya, bukan pergi. Buktiin kalau gue gak kayak lo, gue bukan lo, dan gue gak mau jadi kayak lo. Balik lagi di Nyatain Jadi Anak Rumahan. Di episode kali ini udah ada yang ngirimin email ke gue. Ini email dari siapa nih? Namanya, gak mau dibacain namanya. Kita sebut saja dari anonim. Oke, langsung aja ke ceritanya. Ini gue bacain ceritanya ya. Gue gak tahu sejak kapan jadi anak rumahan. Atau bahkan, gue ini anak rumahan atau bukan sih? Soalnya waktu kecil gue tuh pasti main tiap hari sama teman-teman gue. Tapi semua itu berubah waktu gue pindah ke kota lain. Oh iya, gue waktu SD tuh bener-bener pendiam. Gue gak ngajak ngobrol orang gue gak ngajak ngobrol orang duluan, jadi biar mereka yang nyamperin gue. Tapi karena sifat itu, mereka jadi seenaknya ke gue. Intinya gue gak berani buat deketin orang lain. Bahkan lebih sering nunduk karena gue gak mau lihat cara orang mandang gue. Di SMP pun sama. Cuma di SMP ini gak begitu kayak di SD. Lebih mendingan lah. Tapi pikiran itu berubah waktu masuk SMA. Gue udah mikir kalau gue harus ajak orang lain ngobrol duluan, biar punya temen lanjut. Kalau SMP masih lumayan lah, sering gue ikut main. Yang paling kerasa sih waktu masuk SMA ya, ortu gue overprotective sama gue. Kayaknya sih gara-gara itu juga gue lebih sering di rumah. Kadang gue seneng kalau misalkan temen-temen gue ngebatalin janji main, dan gue kadang nyari alasan buat nolak yang ngajak main. Wah, kamu berusaha banget. Karena malas aja. Kadang juga nih ya, gue iri lihat temen-temen gue bisa main kapan aja. Tapi habis itu be aja. Dan yang bikin gue tambah nutup diri, karena gue ngerasa kurang cocok sama mereka. Apalagi semenjak COVID ini, ortu tambah overprotective. Dan itu benar-benar bikin gue jadi tambah males buat keluar rumah. Plus ketemu orang yang gue kenal. Emang awalnya gue kangen sama orang-orang. Tapi asli deh, sekarang gue ngerasa be aja. Gak tau kenapa. Udah nyaman kayak gini. Bahkan yang dulunya gue sering chatan sama temen, gue balas cepet. Sekarang gue males buat balas chat mereka. Bahkan sengaja ngirim chat yang bikin ngakhirin chat itu, sampai dibilang cuek. Tapi tetap gue sedikit ngerasa butuh temen yang bisa nemenin gue. Gue pun nyari temen online. Di situ gue ngerasa, wah, banyak banget ternyata yang kayak gue. Kalau lu nanya di rumah gue ada kejadian menarik apa enggak, jawabannya enggak ada. Tapi kalau lu nanya apa yang bikin gue betah di rumah, yang pasti banyak. Gue bisa rebahan kapanpun, gue bisa nonton film kapanpun, bisa main sosmed kapanpun, ditambah cemilan yang selalu ada. Mantep dah. Alasan lainnya, gue gak keluar rumah karena gue ngerasa malu ketemu orang. Jangan tanya malu kenapa. Gue sendiri gak tahu. Jujur gue belum siap ketemu orang yang beda-beda di saat nanti kuliah atau kerja. Ya, oke, makasih buat mbak anonim. Ini mbak bukan ya? Oh bukan deh. Ya pokoknya makasih buat sender anonim kita yang gak mau disebutin namanya ya. Sebenarnya ciri-ciri lu anak rumahan apa bukan sih? Ya gampang aja. Lu lebih betah di rumah dan gak perlu tuh yang namanya keluar-keluar buat muasin diri gitu. Padahal di rumah tuh gak ada hal yang menarik sama sekali, biasa aja. Tapi menariknya itu, kehidupan anak rumahan tuh kayak gak ada yang menarik di rumah, tapi dia tetap tertarik buat berada di rumah. Kalau pas kecil sih ya belum ketahuan gitu ya, kalau umur-umuran yang masih balita. Karena kan ya gue juga sama kayak lo pada ya, waktu kecil tuh sore-sore disuapin sambil lari-larian, dibedakin kayak ondel-ondel. Siapa sih yang kecilan yang kayak gitu? Nah,
bibitnya orang rumahan sendiri yang udah pasti masuk ekosistemnya ya, itu ciri-cirinya itu pendiam, pemalu, dan orang tuanya tuh overprotective. Nah itu di garis bawahin ya, orang tua overprotective. Soalnya bisa juga orang yang nggak pemalu, pendiam, orang yang kecil, anak kecil yang petakilan gitu, mungkin gedenya dilarang sama orang tuanya buat keluar, itu udah nggak bisa ngelawan lagi. Udah lu bakalan stuck di rumah aja, gak bisa kemana-mana. Ya gimana ya, mau ngelawan juga lu butuh duit jajan saat itu kan. Pasti ancamannya kan gak dikasih jajan, keluar gak bisa jajan. Biasanya indikasi khususnya nih kalau lu udah jadi anak rumahan ya, lu bakalan jadi bahan perbandingan sama anak tetangga sebelah, ya kan. Biasanya tuh emaknya tuh ngomongnya gini, mama mau tuh punya anaknya tetangga sebelah di rumah aja, nggak kelayapan, nggak ngabisin duit belajar ya di rumah. Padahal ya, yang nggak lu tahu ya bu ya, saya tuh di rumah tuh sama dibandingin juga sebenarnya. Pernah nggak sih lo dibandingin sama gue sih pernah ya, dibandingin sama anak tetangga sebelah yang suka keluar terus, tapi dia dapat ranking di sekolah. Dibandinginnya tuh, aduh gimana ya? Soalnya bilang gini, tuh lihat lo si itu keluar mulu tapi dapat ranking, dari kamu di rumah mulu kayak belajar, lu tau udah tuh bego. Gimana ya rasanya tuh. Tapi kalau gue dibanding ngadepin emak gue apa ngadepin tetangga sebelah sih, gue lebih takut tetangga sebelah deh. Bukannya apa-apa ya, ada orang sebelah doang. Kalau orang pendiam sih nasibnya emang suka diperlakuin seenaknya gitu ya sama orang-orang. Soalnya biasanya orang-orang tuh yang suka iseng gitu, anak-anak yang suka iseng gitu, emang paling gemes sama yang pendiam. Kayak enak aja gitu buat digodain. Jadi dipandangnya tuh kayak apa ya, kayak badut ya, badut yang suka di pinggiran jalan gitu, saya joget-joget. Kan ini kalau diketawain malah seneng. Padahal dalam hatinya tuh lu udah dianjing-anjingin tuh. Emang diem bae ya, gak ada kata-kata pisan. Tapi batinnya tuh rame bro, rewel. Coba dah lu cari paranormal ya, paranormal. Lu minta lu diituin tuh apa, astral projection. Jadi biar lu bisa keluar dari badan lu mau kemana aja bebas. Nah, tapi lu mainnya ke situ aja tuh, ke batinnya orang pendiam tuh, orang yang suka lo godain, atau orang yang pernah lu sakitin lah minimal. Nah, buset, lu masuk ke situ, buset dalamnya mah Jakarta Per bro. Jakarta Per gila. Udah wah rame dah, ada apa aja sono dah. Ada forum diskusinya, ada pengadilan, ada. Nah, ntar lu bakalan dijemput kali itu sama dianya kan, lu udah CS-an. Nah, ntar lu bakalan diangkut pakai mobil, tuh kan khusus banget kan pakai mobil. Nah, diangkutnya kemana lu ntar? Nusa Kambangan bro. Nah, abis dari situ tuh, nanti sudah nyampe Nusa Kambangan ya ceritanya tuh. Nah, dia tuh sebenarnya udah ngebangun tempat eksekusi mati buat lo. Dari apa sahamnya? Dari apa coba? Dari bahan bangunannya itu dari itu dendam yang udah lo bikin ke dia. Dari dendam jadinya tuh. Bataknya, alat-alat itunya buat ngukum mati. Udah ada di situ tuh alat mancungan tuh. Insya Allah malu kalau misalnya ada bener-bener bisa masuk ke dalam batinnya gitu lo ya, nggak bisa balik lagi, lu mati sono lu bener dah. Jadi batinnya orang pendiam itu bisa dibilang kayak visualisasi neraka. Sedikit cerita nih ya, sebenarnya gue waktu kelas 1 SD, lu teman-teman gue bakal susah percaya sih. Waktu gue kelas 1 SD itu, gue sebenarnya ada bakat anak pendiam plus pemalu lagi. Dimana waktu itu pas kan anak-anak kelas 1 SD kan pada suka kabur-kaburan ya kalau guru lagi keluar. Lah guru meleng dikit pada mencar kemana. Guru ngambil buku di kantor pada petak umpet ya kan. Nah, kalau gue tuh kelihatan paling beda sih tuh. Ini lu teman gue nggak ada yang percaya pasti nih. Karena soalnya emang beda banget. Gue dulu waktu teman-teman gue pada lari-larian,
pada main timpuk-timpukan kertas, gue yang ditimpukin. Karena emang gue nggak mau diem sama gue nggak mau gerak sama sekali, gue diem doang. Ya udah gitu, terus sampai nungguin guru masuk kelas lagi. Pernah nih waktu itu kan gue kan mau ngumpulin buku ya di meja guru, tugas gue udah selesai. Nah temen gue tuh pada minta kertas buat bikin pesawat-pesawatan, nggak gue izinin kan. Akhirnya ya udah mereka nggak ngambil. Tapi pas gue jalan ke meja guru, dijarah kertas gue dari tengahannya diambilin sampai tipis. Pulang-pulang gue diomelin. Sama ceritanya kayak narasumber kita, gue makin gede makin mikir kalau gue harus sosialisasi sama orang, harus ikutan main lah gitu, nggak diem aja. Walaupun gue canggung juga ya buat ikut-ikutan main kayak gitu. Nah ada tragedi tuh, dimana waktu itu gue main lomba tinju-tinjuan gitu kan, kayak pertandingan tinju di TV gitu. Gue sama teman gue jadi atlet, satu orang jadi wasit. Mulai pertandingan, ini bego lagi, mulai pertandingan langsung bilang ronde 2. Nah di situ temen gue yang jadi lawan gue itu kelepasan kan, tonjokannya harusnya bohongan ya, dia beneran, udah mana gendut kan. Kenceng banget tonjoknya, gila loh, pas buat gigi gue copot, langsung jatuh ke kantong. Temen gue yang lain sih pada ketawa ya, gue nangis bro. Gila loh, sakit banget ditonjok sama orang gendut. Masih hidup orangnya juga sekarang loh, kalau denger masih ingat ya sampai sekarang juga. Nah akhirnya gue sama teman-teman gue bertiga itu, gue disuruh ke depan kelas, suruh ceritain gimana ceritanya kok bisa begini. Wah kocak dong jadi. Gue yang masih nangis pegangin gigi, terus temen gue yang nonjok gue panik ya kan, ekspresinya tuh kayak. Terus yang satu yang wasit gak mau salah-salahin. Ya akhirnya ujung-ujungnya diketawain sekelas jadinya. Jadi gak serius gitu kan, mau ditanganin kasusnya juga. Gurunya juga ngakak. Malah digodain gue. Belakangan ini nih pas pandemi ya, pasti rata-rata tuh udah pada jadi anak rumahan sih. Soalnya ya mau gimana lagi, emang disuruh di dalam rumah. Buset dah, asal lo tau, temen gue keluhannya pada banyak banget loh. Ada gak punya kangen temen lah, jenuh di rumah lah, gak bisa keluar, gak punya duit lah, temennya belum bayar utang lagi. Terus ya gue juga awalnya pandemi ini sih ya rada-rada jenuh gitu ya, cuma nggak terlalu asing lah situasinya. Karena tuh nggak ada jauh beda sama yang gue alamin 10 tahun lalu. Cuma bedanya gue gak punya duit aja sekarang. Suka heran gue loh, lagi situasi kayak gini tapi masih bisa beli cupang sama empan-empannya gitu. Gue aja tinggal gocap di dompet, gue tahan pengen beli mie ayam aja nggak bisa gue. Untung mak gue nyetok Indomie. Nggak disponsorin ya, tapi kalau mau masuk ya nggak apa-apa. Ini ada satu nasihat jadul yang nggak gue setuju. Ini udah klise banget nih. Jadi biasanya bunyinya gini, kalau misalnya lagi nyupport orang yang dasarnya pemalu ya, terus mau tampil ke depan, biasanya gini, udah biasain dulu, nanti lama-lama itu kok hilang. Nah masalahnya di sini, kalau emang udah bawaan dari lahir, jiwa pemalu itu gak bakalan hilang. Jadi emang kayak udah teman hidup aja gitu loh. Dan jadi udah selalu berpartisipasi kemanapun jalan berpijak. Mungkin bisa jadi backstory-nya itu, mungkin dulu ada ya anak kecil yang lomba, anak kecil yang orang pemalu banget itu dari kecil, tapi dipaksain mamanya ikutan lomba. Soalnya mamanya butuh duit buat beli rice cooker misalnya. Siapa tahu ya kan. Nah hadiahnya tuh lumayan tuh duitnya tuh. Nah karena anaknya malu banget, nggak bisa naik panggung gitu. Nah terus mamanya bilang kayak gitu, ayo nak, ntar juga hilang, kamu kemaluan lagi. Lumayan loh rice cooker, kita bisa
masak nasi lagi gitu misalnya. Nah karena anaknya udah kebiasa, ya kan, kebiasa lomba ya, ini anak bilang lagi tuh ke anaknya lagi, ke anak-anaknya lagi. Jadi diwarisin sampai sekarang tuh bertahan gitu. Karena soalnya sejauh ini gue tuh bener-bener gak ngelihat yang tadinya orang pemalu terus rasa malunya hilang gitu. Kalau pengakuannya dia masih ada rasa grogi, deg-degan tetap. Tapi ternyata kalau dia udah jadi teman baik lo, udah sering kemana-mana bareng gitu, sama rasa malunya ibaratnya teman dekat, dia tuh ngasih toleransi gitu loh sebenarnya, bukan pergi. Dia tetap jadi temen apa yang awal lo, ada di sisi lo. Ibarat kalau di panggung tuh dia di belakang tirai ngawasin lo, nggak kemana-mana. Nah jadi gimana nih ntar kalau kerja kuliah gue ini lagi gak bisa dapet temen, gak bisa kerja sama dengan baik. Cukup partisipasiin lah sama lo di setiap saat. Nah ini emang kedengarannya gak bakal segampang di ininya praktekinnya sih kayaknya. Itu ajak jalan tiap hari tuh rasa malu tuh, jiwa malunya anggap kayak temen. Ntar malah bisa nego. Gue pernah lihat nih performer, seorang musisi ya, yang udah sering manggung di mana-mana, di event-event gede bahkan. Nah gue pernah lihat di instastory temennya, dia itu lagi di belakang panggung ya, dia itu lagi duduk sambil ngerenung, seakan kayak lagi nego-negoan gitu loh sama jiwa, rasa malu yang ada dalam jiwanya itu. Terus itu juga pengakuan dia sendiri loh, pas di repost gitu katanya, ya I have an anxiety gitu katanya begitu di instastory-nya. Nah berarti kan emang kalau udah jadi sifat ya, emang udah bawaan lahir, nggak bisa hilang. Jalan terbaiknya jadiin dia teman dekat lo, biar nggak gampang selek gitu. Bagi gue sih kalau nggak pedean sama maluan tuh beda ya. Ini diibaratin kalau nggak pede, lo mau nimbuk target tapi takut nggak kena. Nah sedangkan kalau maluan, lo nggak bisa nimpuk gitu, emang nggak punya kemampuan buat nimpuk. Jadi yang nggak mau targetnya dideketin, jadi jarak yang lebih deket. Nah ini lu lu jalan bareng sama rasa malu, lu deketin target lu, jadi dia temen, dia bisa bakal ngebantu lu, ngasih lu toleransi gitu ibaratinnya. Pada intinya untuk bisa jadi teman akrab dengan anxiety bahasa itunya, dengan anxiety lu butuh banyak quality time kan anxiety lu, biar lu bisa dealing with anxiety. Bahasanya ya, biar kerenan dikit lah gua ya, bahasa kerennya. Kalau soal siap nggak siap buat langkah ke kehidupan nyata nanti ya, nggak bakal ada yang siap sih kalau ditanyain mah. Manusia tuh nggak pernah bener-bener siap sebenarnya ya. Contoh kalau misalnya lu naik ditarik sama teman buat naik roller coaster gitu, terus lu nggak suka gitu, lu terpaksa naiknya, terus antrian tuh misalnya udah 2 jam kan, itu pasti itu belum siap, pasti bakal panik juga. Kalau udah ancang-ancang tuh lihat ntar gimana ya, ntar kalau di atas tuh kira-kira kayak gini, jadi biar gak kaget, tetep panik, serius dah. Ya gue juga lagi sama kayak lu ya, lu pada. Gue basically juga anak rumahan yang nggak tahu ntar gimana cara gue bisa kerja sama orang, ketemu sama orang banyak yang berbeda-beda umur, pasti beda jenjang. Pasti dari kalau beda umur udah 10 tahun aja itu pasti udah beda deh itu wataknya, dari pemikirannya pasti jauh, perlakuannya itu pasti jauh bener sama kita. Jadi ya ntar bakal kita ngadepin bareng-bareng coy. Gue sendiri sebenarnya bikin podcast ini tuh nggak ada kesiapan,
ditanya siapa apa enggak, ya gue nggak siap gue buat public speaking kayak gini, buat ngomong didengerin orang banyak, apalagi sendirian kayak gini. Soalnya di SMA ini gue nggak terlalu kelatih public speaking, gue jujur. Kalau misalnya presentasi ya, kalau pas presentasi, nah kan kalau presentasi itu kan kalau yang makin jauh dari layar tuh fungsinya tuh makin nurun ya, apalagi yang paling jauh tuh, yang paling pojok itu udah nggak ada gunanya sama sekali loh. Kalau paling mentok-mentok muterin slide, mentok-mentok bacain, iya yang paling terakhir lah itunya tuh slide-nya kan. Terus nggak jawab pertanyaan, nggak mikir pertanyaan juga tuh paling. Nah gue itu paling pojok, ya berdiri itu matung aja. Kalau yang paling dekat layar udah bisa jawab, ya udah gue cuma santai-santai aja. Cuma oh iya gitu ya, oh iya gitu. Kalau misalnya ada yang nyangkal, gimana ya, oh iya tahu deh jawabannya, oke deh, gitu doang udah terima jadi. Buat lo yang anak pendiam, yang masih ditindas ya sama orang-orang luar sono, dan lu nggak berdaya buat ngelawan gitu, ya mungkin orang-orang di luar sono ada yang bilang lawan jangan mau ditindas, tapi ini ya cuma ada satu cara sih yang bisa lo lakuin. Jangan ikutan jadi monster, karena lu karakter baik dalam ceritanya. You know, ada cerita yang emang endingnya itu sad ending ya. Misalnya superhero pahlawannya kalah gitu misalnya, kebunuh, tapi dia tuh nggak pernah jadi monsternya, nggak pernah berniat buat jadi jahat. Pahlawan tetap pahlawan, dalam cerita itu tetap dikenang dia sebagai pahlawan, lebih dikenang malah tuh dia sebagai orang yang baik. Dibilang dibanding sama tokoh jahatnya tuh dibenci pasti walaupun menang, ya kan ya. Jadi kalau misalnya lu pasti benci banget sama dia tuh, sama orang-orang yang suka nindas lo kan, makanya lu lebih ngerasa aman di rumah. Nah jadi cukup jangan jadi kayak dia. Percuma kalau lu benci dia tapi lu jadi kayak dia. Misalnya lu lampiasin ke orang lain, pasti di dunia ini ada orang yang lebih lemah dari lu. Terus lu ketemu, misalnya lu ketemu dia, lu lampiasin tuh dia, lu bully balik, lu monster coy buat dia. Sama ya, jadi kayak ini mentor lu gitu loh, dia yang orang yang ngebully itu mentor lu, terus lu turunin lagi, ya itu sama aja lu nyebar energi buruk, nyebar kejahatan ya. Just apa ya, buktiin kalau gua nggak kayak lu, gua bukan lu, dan gua nggak mau jadi kayak lu ya. Itu ya buat kalian anak pemalu, mudah-mudahan kalian bisa berteman sama rasa malu kalian ya, bisa berkawan baik dan jalan bareng-bareng terus dengan secara berdampingan dan penuh toleransi. Dan buat kalian yang masih jadi anak pendiam dan masih berlakuin seenaknya dan masih susah bersosialisasi, mudah-mudahan kalian bisa berkerabat dengan situasi ya. Mudah-mudahan itu gak jadi toxic positivity ya. Kalau ada yang salah kaprah ya nggak apa-apa lo, diskusin aja lah, bilang ke gue ya, ada email di bawah itu kalau lo mau ngasih kritik apa atau mau ngirim cerita kayak tadi, bisa itu ntar lo sertain situ ya, mau dibacain secara anonim atau pakai nama. Nah tapi kalau misalnya lo nggak nyeritain keterangan itu ya gue bakal baca anonim ya, aku cari aman aja. Udah siap.